Halo, saya Muhammad Fikri Faturrahman. Untuk sekarang, saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya di kelas Python Pacman, yaitu kelas Python, yaitu proyek kasir. Nah, di sini saya mendapatkan studi kasus di mana Andi adalah teman saya yang dia membutuhkan sebuah kasir self-service, yang dimana kasir tersebut mempunyai fitur menambah item, lalu mengubah item yang udah ditambahkan, lalu menampilkan sama menu untuk menghitung jumlah total belanjaan yang udah dibeli oleh customer. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama untuk cara running projectnya gimana. Nah, cara running projectnya itu yang pertama sudah pasti check out dari GitHub saya ini, super kasir, lalu bebas mau ditaruh di mana. Kalau sekarang saya masukkan ke sini, ya. Nah, di sini silakan dibuka terminalnya. Untuk memanggilnya itu dengan cara python strip main.py. Oke, baik. Di aplikasi saya itu awalnya akan meminta untuk menginputkan nama. Jadi akan saya input nama saya. Lalu di sini ada 9 menu yang dimana bisa tambah, update, reset, check order, sama hitung. Nah, di sini saya akan contohkan untuk hitungnya, untuk menambahkannya dulu. Jadi saya memilih nomor 1 menunya, lalu misal barangnya kursi, jumlah barangnya semisal 2, harganya 50.000. Nah, di sini kalau kita cek order akan keluar kursi, jumlah itemnya 2, harga itemnya 50.000. Jadi total harga ini dari harga per item dikali jumlah item, jadi 100.000. Nah, saya akan menambahkan satu lagi, semisal meja, terus misal jumlahnya 4, harganya 20.000. Nah, di sini kalau misalnya kita cek, ada meja, ada kursi dengan jumlah sama harga yang berbeda-beda. Nah, di sini ada fitur untuk update. Misal, saya mau update nama, pilih nomor 2 menunya. Misal yang saya mau update kursi nih, kursi. Kita update menjadi apa? Kursi sofa, kursi kayu. Nah, data berhasil diupdate. Kita kalau cek lagi, nah jadi kursi kayu secara list. Seperti itu. Nah, ini juga berlaku di update jumlah item sama update harga item. Nah, di sini juga ada fitur hapus. Jadi kalau misal pencet 5, terus yang saya mau hapus mana? Misal meja. Nah, berhasil dihapus. Kalau kita cek, udah nggak ada. Kita juga ada fitur reset. Jadi kalau misal kita 6, kita 7, udah nggak ada tuh itemnya, kosong. Harap masukkan item terlebih dahulu. Di menu terakhir itu ada namanya hitung total belanja. Nah, di sini hitung total belanja itu buat menghitung nih belanjaan dari customernya Andi ini totalnya berapa sama diskonnya gitu kan. Nah, yang di sini ada contohnya, yaitu dia punya 2 item, meja sama kursi, dengan jumlah itemnya 2 sama 3, ada yang 100.000 per item sama 40.000 per item. Nah, di sini ada total harganya. Kalau semisal tanpa diskon, dia kan harusnya menjadi 320.000 ya. Nah, tapi kalau semisal
kita hitung dari sini. Nah, di sini jadi 294.400. Nah, yang dimana dia mendapatkan diskon 8%, jadi lebih murah. Yang dimana dia mendapatkan diskon 8% itu dikarenakan dia melebihi 300.000 untuk total belanjaannya, jadi dapat diskon 8% gitu. Saya akan masuk ke dalam code-nya. Jadi code-nya ini yang pertama saya mendeklarasikan list transaction, ini berbentuk dictionary, total purchase, sama check. Ini untuk global variable. Lalu hal yang pertama saya inputkan yaitu nama customer. Nah, setelah di input nama customer, itu akan generate transaction ID. Yang dimana transaction ID ini berisikan timestamp untuk sekarang ditambah dengan nama customer. Jadi biar unik gitu. Lalu masuk ke menu ke function menu. Oke. Nah, di function menu ini baru nih bakal nampilin menu-menu yang ada di kasir Andi kayak gini. Nah, di sini bakal input choice. Input menunya akan masuk ke variable choice. Nah, di sini kenapa ada global check ini? Jadi global check ini untuk mendeteksi bahwa list barang tersebut itu ada yang berubah gak sih? Kalau semisal ada perubahan, itu bakal false, biar dia nggak bisa langsung masuk ke menu hitung total. Dia harus masuk check order dulu, baru bisa dihitung total belanjanya gitu. Nah, seperti biasa di sini ada condition ngecek jika 1 ya masuk menu 1, jika 2 masuk menu 2 gitu. Nah, saya jelaskan untuk choice yang pertama dulu yaitu function add item. Nah, di function add item ini inputannya item name. Nah, ini saya lowerkan dulu. Jadi nanti setiap update list itu saya memanggil check name. Nah, check name ini fungsi untuk ngecek nih item yang dimasukkan itu udah ada belum di list kayak gitu namanya. Nah, kalau semisal add item kan justru kalau semisal udah ada nggak boleh nge-add yang sama kan. Jadi kalau semisal dia true, dia nama item sudah digunakan. Tapi kalau false, dia boleh tuh lanjut insert KTY sama price. Nanti di insert nih ke list transaction gitu. Nah, lalu untuk menu kedua ada update item name. Update item name kurang lebih sama. Untuk inputan pertama itu masukkan nama barang. Cuman perbedaannya kalau semisal update, jika check name-nya true, dia boleh update. Tapi kalau check name-nya false atau di list itu nggak ada name-nya, name atas item tersebut, itu dibilang nama item tidak ada. Harap koreksi kembali gitu. Nah, kalau misal true, baru tuh boleh update. Mau diganti namanya ganti apa gitu. Ini kalau fungsi update itu hampir sama semua. Jadi input nama barang dulu, terus dicek name. Kalau true, dia baru tuh. Bedanya cuman di insertan yang kedua. Nah, di sini saya juga mempunyai function delete item berdasarkan nama. Jadi jika masuk function ini itu akan mencari list transaction dengan nama item yang diinput. Jadi
kalau misal ada nih di check name ada, di delete tuh nama itemnya. Lalu reset transaction, jadi untuk nge-clear semua list yang ada di list transaction. Jadi nggak berbekas lah, jadi reset lagi jadi 0 listnya gitu. Nah, di sini ada function check order. Function check order ini untuk ngecek nih apakah format yang diinputkan itu udah bener apa belum. Kalau misal salah, dia harus input kembali. Harus benerin dulu lah inputannya. Tapi kalau udah bener, dia bisa buat ngitung total belanja. Jadi di sini saya ngeprint ini buat tabelnya. Jadi biar kayak gini. Headernya dulu saya print. Lalu nanti waktu dalam-dalamnya itu ngeprint kayak gini. Jadi kita ngeprint nomor ini dari increment dari loopingannya. Jadi saya ngeset awalnya 1, terus di plus 1 terus sesuai loopingan berapa kali. Lalu di sini saya memanggil X. X ini nanti nama key. Nama key-nya kan nama barang. Jadi bakal keluar kayak kursi, meja gitu. Lalu di list transaction X, KTY itu ya KTY dari kursi gitu. KTY dari kursi 1 misal gitu ya. Nah, selanjutnya sama, cuman price. Nah, untuk selanjutnya total. Nah, total ini saya dapetinnya dari sini. Jadi price dikali KTY gitu. Ntar jadi total. Jadi harganya 700.000. 700 kali 100 kali 1. Gitu, teman-teman. Masuk ke function terakhir yaitu total price. Total price ini di sini ada studi kasus di mana kalau semisal total belanjaannya itu lebih dari 500.000, itu dapat diskon 10%. 300.000 dapat diskon 8%. Kalau di atas 200.000 dapat diskon 5%. Nah, di sini buat ngitung nih, apakah total purchase-nya itu di atas itu. Kalau iya, jadi dikurangin sama diskonnya. Jadi total purchase dikurangin sama total purchase dikali diskon per 100. Gitu. Lalu di print nih, total belanjaan ID besaran gini. Gitu, teman-teman. Oke. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.